kalian akan melihat mereka orang-orang yang bermaksiat ketakutan, gelisah dengan catatan yang mereka terima di tangan mereka. Karena apa? Karena tahu apa di dalam isi catatan buku amal mereka. Dan mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami semuanya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Buku apa ini? Kenapa kok catatan ini semuanya ada? Tidak meninggalkan apa yang aku perbuat dari sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar. Ternyata semuanya ada tercatat di buku-buku ini. Disitulah mereka menangis, berteriak, mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, para muazzin dan muazziyat, di sini Al-Fakir mewakili daripada Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, dan mewakili keluarga besar daripada almarhumah Al-Hubabah Khadijah bintil Habib Muhammad Al-Hinduan, dan mewakili keluarga besar Darul Luwah wa Da'wah, menyampaikan kepada antum-antum semuanya banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Siapapun yang telah membantu dan memberikan sesuatu kepada kami ucapkan dengan ucapan doa, dengan doa yang ikhlas, jazakumullah khairan katsira. Di sini Al-Fakir juga mewakili daripada keluarga untuk meminta maaf, memohon maaf kepada antum-antum semuanya yang tentunya dalam majelis ini akan ada kekurangan di sana sini, baik itu dari penyambutan, penempatan ataupun nantinya hidangan yang akan dihidangkan dan yang lain-lain. Maka kami di sini mewakili keluarga besar Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan untuk memohon maaf, beribu-ribu maaf kepada antum-antum semuanya. Dan apa yang antum lakukan dan apa yang antum berikan daripada doa-doa antum, daripada apa yang antum berikan, insyaallah Allah jadikan sebagai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan sebagai sebab insyaallah kebahagiaan antum dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakan, hitab kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari darinya. Kita semua takut dari kematian, berusaha untuk terus panjang umur, sakit sedikit pergi ke dokter, sedikit minum obat, gelisah dan takut dengan yang namanya kematian. Maka walaupun sebesar apapun ketakutan kita, sebanyak apapun usaha kita untuk lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, pasti tetap kematian itu akan datang kepada kita semuanya. Faturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan apa yang setelah terjadi setelah kematian, kita semuanya akan kembali kepada Zat yang maha mengetahui alam yang ghaib, Zat yang maha mengetahui alam yang nyata. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah. Tidak satu pun daripada keluarga kita kecuali milik Allah. Tidak sesuatu apapun yang kita miliki daripada harta kecuali itu milik Allah. Dan semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
maka kalian nanti di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberitahu kepada kita semuanya apa aja yang kita perbuat di alam dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulu wa taral mujrimu yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, di saat nanti diletakkan buku catatan amal-amal manusia, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, ada yang menerimanya dari belakangnya. Fataral mujrimina musfikin mimma fih. Apa yang terjadi saat itu? Semua orang, semua manusia yang pernah berbuat maksiat, yang pernah melanggar yang haram tetap diterjang, yang wajib diwajibkan oleh Allah tidak dipentingkan, ditinggalkan, yang maksiat terus dilakukan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataral mujrimina musbikinna mimma fi. Kalian akan melihat mereka orang-orang yang bermaksiat ketakutan, gelisah dengan catatan yang mereka terima di tangan mereka. Karena apa? Karena tahu apa di dalam isi catatan buku amal mereka. Dan mereka mengatakan ya wailatana, celaka kami semuanya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, buku apa ini? Kenapa kok catatan ini semuanya ada, tidak meninggalkan apa yang aku perbuat dari sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar. Ternyata semuanya ada tercatat di buku-buku ini. Disitulah mereka menangis berteriak, mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW ditimpa musibah, yaitu wafatnya putra beliau Sayyidina Ibrahim, yang beliau mendapatkan hiburan dengan kehadiran putra terakhir beliau yang paling kecil. Seringkali Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggendongnya, seringkali Nabi kita Nabi Muhammad SAW menciumnya, seringkali Nabi Muhammad SAW mengajak bermain dengannya dan menjadi hiburannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala diberi kabar tentang wafatnya putra beliau yang dicintainya Ibrahim tersebut, Nabi datang dan melihat keadaan daripada putranya yang dalam keadaan sakaratil maut. Nabi meneteskan air mata. Nabi meneteskan air mata sampai Sayyidina Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Anda wahai Rasulullah meneteskan air mata, Anda menangis. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, Anda meneteskan air mata dan menangis. Hadza rahmah. Ya Allah taala fi qulubi ibadih man la yarham la yurham. Innama yarhamullahu taala ar-ruhama. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, aku nangis dan meneteskan air mata bukan aku tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku tidak mau untuk meridhai apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma ahad wa lahu ma ata. Kami tahu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Apa yang diberikan kepada kita Allah yang memiliki, apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang memilikinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini membuat netes air mata Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kemudian mengatakan, innal ain tadma wa innal qalb yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya air mata ini menangis dan hati sedih, dan kami wahai Ibrahim dengan sebab kematianmu menjadi sedih, lamahzunun. Inilah sebenarnya kami tidak bisa untuk menutupi kesedihan. Kami bukan tidak bisa untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu yang kami sedihkan. Kami sudah terbiasa melihat beliau, menikmati pemandangan yang indah, memandang wajah beliau ketika baca ratib setiap malamnya, dengan semangatnya, dengan lisannya, semangat untuk membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, terus mengikuti tiap malam bertahun-tahun. Bahkan ini tradisi dan kebiasaan beliau semenjak beliau masih muda.
tidak pernah di antara maghrib dan isya kecuali dalam zikir kepada Allah, membaca ratib, membaca manakib, membaca burda, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, membaca tahlil, itu istiqomah, enggak pernah terputus. Begitu juga tahajudnya beliau, begitu juga beliau menghatamkan Quran, beliau bangun jam 2, terus membaca zikir, munajat, salat kepada Allah sampai subuh, dan subuh berjamaah, setelah subuh terus untuk membaca wirid, dan beliau punya kumpulan wirid, satu buku tebal itu dibaca setiap hari, baru selesai ketika jam 8, dan kemudian beliau salat duha, dan kemudian beliau ke pondok. Disitulah beliau mengajar santriwatinya, mengurus asatidahnya, dan mengurus segala hal yang terkait dengan pesantren. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwasanya Hubabah Khadijah ini istri daripada pendiri pesantren Al-Habib Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, maka di sini sebenarnya tertulis bahwasanya Hubabah Khadijah bukan hanya sebagai istri, tapi beliau termasuk muassisah, termasuk beliaulah pendirinya. Beliaulah yang termasuk berjuang dengan Habib Hasan, Abuya Habib Hasan. Kita sudah dengar berapa kali tausiah daripada Habib Segaf yang beliau berkorban dengan harta warisan yang beliau dapatkan dari ayah beliau, dan bahkan mungkin juga yang belum pernah sebagian untuk kita dengar ceritanya. Dan saya sendiri masih teringat-ingat dengan cerita tersebut daripada akhina fillah Abdul Karim, yang mana Abdul Karim ini yang khidmah kepada keluarga Buya Habib Hasan dan Hubabah Khadijah di rumah. Abdul Karim ini datang dipanggil oleh Hubabah, dan Hubabah ini melihat daripada wajah Abuya Hasan dalam keadaan sedih di pagi hari saat itu. Ditanya oleh Hubabah, "Wahai Habib Hasan, kenapa anda sedih?" "Kalau anak sudah berusaha untuk mencari hutang ke sana ke sini, tapi anak enggak mendapatkannya. Mungkin bisa nanti esok hari." "Enggak bisa esok hari, karena ini anak cari hutang untuk makannya santri dan santriwati hari ini juga untuk mereka makan."